Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadar ada, yaitu iman dan takwa yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai gaya hidup. Pedoman hidup dalam kita bermasyarakat, berbangsa, membangun umat maupun membangun bangsa. Seperti tema yang diminta oleh takmir, bahwa SDM unggul bukan hanya panggilan umat dan bangsa, tetapi sebenarnya itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alal falah, kamu sukses menjadi manusia yang unggul. Hayya 'alal falah ini sama pentingnya dengan hayya 'alas shalah, karena sama jumlahnya 15 kali sehari Allah memanggil umat untuk menjadi SDM yang unggul. Al-falah padahal katanya adalah an-najahu as-sa'adu al-mazu al-farah, yaitu keberhasilan, sukses setelah melewati kompetisi yang adil, tidak tricky, tidak zalim, karena keunggulan, karena kehebatan, maka sukses yang demikian itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia karena kompetisi yang fair itu disebut sebagai al-fazu, an-najahu, as-sa'adu, al-falah. Cara paling tepat memahami panggilan ini adalah belajar dari sukses para sahabat. Sahabat yang di-endorse Nabi masuk surga adalah sahabat-sahabat yang unggul, yang keren, yang champion di bidangnya masing-masing. Sebetulnya misalnya ada saudagar kaya yang dermawan, Utsman, masuk surga karena kedermawanannya dan karena kekayaannya. Ada orang pinter tapi gak bisa golek duit, mencerahkan kehidupannya. Siapa? Ali bin Abi Thalib masuk surga dengan kepinterannya. Ada Umar, pejabat, mantan preman, tetapi ketika menjabat dari pribadi yang adil dan membela kemiskinan, masuk surga dengan jabatannya. Kok contohnya yang top-top saja. Ada yang keempat, gak berkuasa, gak pinter, gak kaya, gak ganteng, uwireng bisa, tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Artinya tidak ada ketinggalan, tidak ada penghalang bagi siapapun, termasuk kita panjenengan semua, untuk masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Nah, tiketnya silahkan dipilih dan dipilih. Apakah Anda pengen role model seperti Umar? Kaya, berkuasa tapi adil. Apakah seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, kaya dan dermawan, atau pengen seperti Ali, atau pengen seperti Bilal bin Rabah? Apapun siapapun role model Anda, syaratnya untuk dapat tiket itu adalah wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguhlah di jalan itu, la'allakum tuflihun, agar panjenengan memenangkan kehidupan, unggul dalam kehidupan ini. Jamaah rahimahullah, dalam konteks Indonesia, keunggulan yang diperlukan adalah keunggulan SDM di bidang perdagangan atau kesaudagaraan. Kenapa saya menyebut ini?
Di samping karena waktu, yang pertama karena Rasulullah adalah saudara. Sejak usia 6 tahun sudah jual jasa gembala kambing. 12 tahun magang berdagang pamannya sampai negeri Syam. 17 tahun sudah punya fund manager regional trading company yang dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah Iran dan Syria. Umur 25 tahun sudah kaya raya. Para sahabat, 80% adalah musafir, berdagang dan berdakwah, termasuk masuk ke Indonesia, ke India, ke Cina lewat jalur perdagangan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, Yai Haji Ahmad Dahlan pedagang, tokoh NU juga pedagang. Yang hilang dari umat ini adalah SDM unggul di bidang kesaudaraan. Kenapa saya pilih ini? Karena Rasulullah dengan tegas bersabda, "Tis'atun min aksyari rezeki at-tijarah." 9 dari 10 rezeki ada dalam perdagangan. Bukan tidak boleh jadi pegawai, jumlahnya jangan terlalu banyak. Negara-negara maju jumlah pedagang di atas 10%. Negara-negara Indonesia seperti ini hanya 3%. Itu pun sebagian berdagang bukan by design tetapi by accident. Jadi pedagang itu karena sudah diponami gak iso apa-apa, akhirnya jadi pedagang. Itu pun terpaksa, itu pun hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bukan by design. Maka negara-negara yang maju baik Singapura, Amerika, Korea, Eropa identik dengan rasio pedagang dibanding dengan jumlah penduduk rata-rata sekitar 10%, sementara Indonesia masih sekitar 3%. Jamaah rahimakumullah, kembali merujuk Nabi, kenapa harus berdagang? 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Kalau panjangan bergaji, mohon maaf, 10 juta misalnya, maka itu hanya untuk panjenengan sekeluarga. Tetapi kalau Anda mendapatkan penghasilan 10 juta, maka itu bisa menggerakkan aspek-aspek yang lain tak kurang dari 9 aspek. Contoh saya sendiri misalnya sebagai ketua ISMI, saya buka properti. Meskipun sebagai properti ya kadang-kadang masih puasa juga, ya sebagai pemilik puasa juga, karena jual apapun hari ini sulit sekali. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku delok. Yang minta unsur ratusan, sing nyambung kan. Kalaupun saya hanya bergaji gak sampai 10 juta, tetapi karena bisnis saya ini menggerakkan 9 aspek lebih. Ada arsitek, ada drafter, ya, ada pembimbing, ada kontraktor, ada tukang, ada satpam, ada pesuruh, ada marketing, agensi marketing, ya, ada ahli pajak, ya, ada sih. Mereka bergaji meskipun nggak seberapa, meskipun pemiliknya masih puasa. Tetapi ya, prinsip bisnis umat Islam adalah untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, bukan sebanyak-banyak keuntungan. Mungkin dengan protes, Ustaz, bukankah di Indonesia sudah banyak pedagang-pedagang kaya raya yang disebut dengan naga 9? Sayangnya mereka betul pedagang luar biasa, tetapi bukan seperti Utsman bin Affan, bukan seperti Abdurrahman bin Auf, kaya dermawan. Kalau ini kaya dan sedekah. Makanya agak anomali di Sumatera Utara itu banjir udane banyu tapi banjire kayu, mati gelondongan bisa omong bisa. Itu kan menunjukkan betapa keserakahan. Bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud dengan Rasulullah adalah mereka-mereka yang mengutamakan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, bukan sebanyak-banyak keuntungan bagi dirinya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu lewat mimbar ini sejujurnya
kami menghimbau untuk ayo kita persiapkan anak cucu kita. Luput anak cucu, luput anak ponakan, luput cucu ponakan, untuk melatih, mendorong agar menjadi SDM unggul di bidang perdagangan. An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah panjenengan semua takut kepada Allah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya akan meninggalkan keturunan generasi yang lemah di belakang mereka. Artinya meninggalkan SDM yang lemah, yang tidak unggul. Diingatkan oleh yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Mereka miskin, ya. Mereka tidak mampu bersaing. Sebab hari ini Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa kebangkitan neokomunisme dalam 20 tahun terakhir ini sebagian disebabkan karena kegagalan pemerintah pemimpin dalam mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Artinya banyak orang-orang miskin tertinggal. PKI tidak akan laku provokasi di Gunung Sari. PKI laku provokasi di daerah Boyolali, Blitar yang tertinggal. Maka semakin ekonomi umat tertinggal, semakin mudah kekufuran, murtad, neokomunisme mengantarkan, mempropagandakan ideologi. Itulah maka kita terpanggil untuk melahirkan generasi-generasi yang unggul. Janganlah meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yaitu mereka yang unggul di sektor perdagangan. Sekali lagi, kenapa harus perdagangan? Program-program pemerintah yang hendak mengentaskan kemiskinan, sebutlah misalnya Prabowo, sebutlah misalnya Purbaya, menteri favorit hari ini, yang menggelontorkan 250 triliun ke pasar lewat Himbara. Tapi kalau kemudian ya, uang yang digelontorkan tadi lewat apalah namanya, tidak untuk berdagang, tidak untuk berbisnis, tetapi untuk DP motor, DP mobil, ganti HP atau gawe pager, maka tidak akan mampu menggerakkan ekonomi umat dan bangsa. Kenapa? Duit itu semula berhenti di BI, sekarang pindah berhenti di rumahnya orang-orang Islam, jadi DP mobil, jadi pager, jadi renovasi rumah dan lain sebagainya. Maka kesejahteraan itu identik dengan jumlah uang yang berputar. Kalau tidak berputar, digelontorkan berapa triliun lagi oleh Purbaya, berhentilah. Oleh karena itu perlu SDM unggul untuk menangkap peluang-peluang gelontoran yang akan datang ini. Misalnya dapur MP dengan segala plus minusnya. Saya mendengar yang negatif juga banyak sekali. Tetapi saya terlibat di dalamnya, sebetulnya lumayan. Ya, maksudnya lumayan karena menggerakkan anak-anak muda yang nganggur setiap dapur 50. Dengan itu maka seluruh emasok itu hidup. Bakul telur, ayam, tempe, tahu, sayuran, buah, hidup semua. Sampai emak-emak yang nganggur, tukang ngoncek-ngoncek telur, ya, nek telur satu ngoncek-ngoncek betah, nek telur sak dapur itu telung 1000. Tangan gak pilih gitu ya. Tukang ngoncek telur biasa itu hidup semua, bergerak semua. Bahkan supplier kalau PT tidak dibayar, yang boleh adalah koperasi, CV atau UDI. Artinya niat untuk menggelontorkan uang 300 triliun kepada rakyat bawah, tekadnya luar biasa. Tapi dasar Indonesia yang masih ada maklar-maklar yang pinternya luar biasa. Tetap ada, ya. Itulah Indonesia. Nah, ke depan saya kira juga paket misalnya 3 juta rumah tiap tahun. Mestinya ada sebagian umat Islam yang didorong untuk menjadi pengusaha properti. Angel iya, saya sendiri biaya belajarnya
Kalau satuan ratusan juta juga ada. Tetapi ya begitulah biaya ongkos belajar itu. Pesan Luqman Al-Hakim, para anak muda, belajarlah kepada orang yang berpengalaman. Mengapa? Orang berpengalaman itu untuk mendapatkan satu pengalaman ditipu orang itu biayanya miliaran rupiah. Sementara Anda belajar mendapatkan ilmu dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, monggo kita dorong. Kebetulan saya Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Anak-anak kita, ponakan kita, cucu kita untuk menjadi SDM unggul. Sekolah boleh, ya, intelektual boleh, tetapi bidang saudagar ini yang menggerakkan ekonomi umat jangan dilupakan. Berat ya, karena itu pahalanya tinggi besar sekali. Oke. Kenapa harus saya sampaikan di mimbar ini? Karena kampus-kampus yang hari ini melahirkan ribuan wisudawan, even ITS, UNER, UNESA tidak pernah mendorong, mempersiapkan lulusannya untuk menjadi saudagar. Rata-rata mempersiapkan lulusannya untuk melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Tidak siap. Alih-alih mentalnya siap, tidak siap dengan cash flow yang kayak roller coaster. Pedagang itu kan repotnya nggak ada income tetap ya. Waya sugih-sugih banget itu. Waya delep, bisa omah didol, mobil didol, latame tangga didol, itu nggak siap orang bangsa. Karena nggak siap perlu dukungan orang tua. Saya sampaikan di sini karena prihatin kampus-kampus tidak menyiapkan, tidak menyuruh untuk itu. Mau tidak mau, kalau umat ini mau berdaya, tidak dipinggirkan, tidak dimarginalkan, maka mari kita bangun negara ini dengan SDM di bidang kesaudararan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan agamanya, syariahnya, ikut sunnah Rasulullah, para ulama, para sahabat, dan para tokoh-tokoh. Barakallahu li wa lakum fil hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum ila fatahu innahu huwas samiul alim. Aku berdoa di atas. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menggenapi kewajiban kita untuk menang unggul di dalam berbagai kompetisi termasuk di bidang kesaudararan adalah Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, agar panjenengan memenangkan dalam kehidupan, hayya 'alal falah la'allakum tuflihun, maka syaratnya satu, bertakwa, menjadikan Allah sebagai pedoman, Al-Quran pedoman dalam kehidupan kita. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah bagimu jalan pulang. Kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau seperti Umar, mau seperti Utsman, mau seperti Ali, mau seperti Bilal, atau seperti Maksud. Yang ketiga, kalau sudah dipilih role model, mau masuk surga seperti siapa, baru wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Tak peduli umur kita, ya, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai la'allakum tuflihun, agar kita bisa bersama Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina
mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimus sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.